Amira, Damar, dan Sasa lakukan tes DNA. Di sisi lain, Adam dan Bella resmi menjadi sepasang suami istri. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 9 Juli 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Tak butuh waktu lama untuk membuat langkah besar. Aksa akhirnya bersepakat dengan Damar untuk melakukan tes DNA demi Sasa. Langkah ini juga melibatkan Amira yang rela turut menjalani tes tersebut. Semua ini dilakukan demi menguak kebenaran yang selama ini membayangi tentang siapa sebenarnya Sasa. Saki yang sejak awal mengikuti perkembangan masalah ini memberikan dukungan penuh dan berharap tes DNA bisa segera dilakukan secepatnya, agar kepastian segera tercapai sehingga langkah selanjutnya pun dapat diputuskan. Damar, meski selama ini tampak keras kepala, ternyata setuju sepenuh hati. Ia juga sudah lelah, terjebak dalam kabut ketidakpastian, dan ingin segera tahu apakah benar Sasa adalah darah dagingnya bersama Amira. Dengan keyakinan penuh, ia menjalani tes itu. Sementara nenek Ria hanya bisa mengikutinya dengan wajah yang penuh kegelisahan. Di sisi lain, Amira tak bisa memungkiri rasa takut yang menghantui hatinya. Ia khawatir jika hasilnya nanti justru menyakiti perasaannya. Hari itu, di rumah sakit, langkah mereka terasa berat. Aksa, Amira, Damar, dan nenek Ria sama-sama menahan kegugupan. Mereka paham bahwa kebenaran memang harus dihadapi, meski sesakit apapun. Setelah sampel diambil dan proses selesai, mereka pun hanya bisa pasrah menunggu hasilnya. Namun suasana tegang mendadak berubah ketika kabar buruk datang menghampiri. Tiba-tiba bayi Dirga mengalami gangguan kesehatan. Kepanikan langsung melanda mereka. Aksa tanpa pikir panjang langsung berteriak memanggil dokter untuk segera menangani anak itu. Namun reaksi spontan itu justru memancing kemarahan Damar yang merasa haknya diabaikan. Ia menegaskan bahwa Dirga bukan anak Aksa. Seketika suasana berubah menjadi panas, membuat Amira dan nenek Ria hanya bisa terdiam, menahan kegelisahan di antara dua pria yang saling menatap tajam. Sementara itu, di tempat berbeda, suasana justru jauh berbeda. Adam dan Bella tengah merasakan kebahagiaan yang mereka nanti. Adam terlihat menyematkan cincin di jari manis Bella, mengukuhkan mereka sebagai pasangan suami istri. Kehangatan kian terasa saat Adam mengecup kening Bella, seolah berjanji akan selalu menjaganya. Momen itu pun jadi saksi indahnya sebuah awal baru bagi kehidupan mereka berdua. Tommy yang menjadi wali nikah Bella ikut larut dalam kegembiraan. Ia tak hanya merasa lega, tapi juga menyimpan harapan besar. Dengan pernikahan ini, ia membayangkan masa depan yang lebih cerah, bebas dari kerasnya hidup. Karena ia berharap bisa ikut menikmati harta kekayaan dari Adam. Setelah acara selesai, Adam pun mengajak Bella dan Tommy pulang ke rumah megah yang sudah ia siapkan untuk mereka tempati bersama. Dalam perjalanan, Bella sempat bertanya tentang bagaimana kondisi Pak Lian. Adam pun menjelaskan bahwa ayahnya kini masih dalam perawatan dan sempat mengungkapkan rahasia besar. Yakni Amira ternyata punya anak kembar. Namun satu anaknya menghilang entah kemana. Adam juga bercerita bahwa kini Aksa dan Amira tengah berusaha mencari keberadaan anak yang hilang itu. Mendengar itu, wajah Bella seketika pucat. Hatinya dicekam merasa takut dan kepanikan. Karena ia sendiri sebenarnya terlibat dalam rencana penculikan bayi kembar Amira bersama Galang dan Hilda.
Meski panik, Bella berusaha keras menyembunyikan kepanikan itu di balik senyuman palsu. Meski Adam merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan darinya. Sesampainya di rumah mewahnya, Adam menjelaskan bahwa rumah itu kini jadi milik mereka. Namun bukannya bahagia, Bella justru dihantui rasa takut. Bagaimana jika kelak Adam mengetahui semua dosa-dosa di masa lalunya? Apakah ia akan tetap sebaik ini kepadanya? Di balik senyuman pura-pura itu, hatinya terus berbisik tentang masa depan yang belum tentu bisa ia pertahankan. Setelah Aksa, Zaki, dan Lana berhasil menjebloskan Galang ke penjara, ketenangan yang mereka harapkan justru tak kunjung datang. Bagi Amira dan Aksa, konflik ini malah terasa semakin rumit. Mereka terpaksa menggali kebenaran tentang dugaan bahwa mereka memiliki anak kembar. Keraguan jelas tergambar di hati Amira, yang masih sulit mempercayai semua itu. Atas saran dokter Lana, Amira akhirnya disarankan untuk melakukan tes DNA dengan Sasa, demi memastikan apakah Sasa benar-benar putrinya atau bukan. Hasil tes ini akan menjadi jawaban atas semua kecemasan. Meskipun jika ternyata nanti hasilnya negatif, itu berarti bayi mereka kemungkinan tertukar saat proses persalinan di tempat bidan dulu. Ketakutan terbesar Amira muncul semakin nyata. Ia terbayang betapa hancur hatinya bila harus menerima kenyataan bahwa bayi yang selalu ia peluk dengan penuh kasih setiap hari bukanlah darah dagingnya sendiri. Bersama Aksa, ia pun terjebak dalam kebingungan yang lebih dalam. Jika benar Sasa bukan anak mereka, lantas di mana keberadaan bayi kembar mereka yang sebenarnya? Misteri yang satu ini tentu menjadi beban baru yang harus mereka pecahkan di tengah masalah lain yang belum selesai. Termasuk gugatan hak asuh dari Damar yang masih menggantung. Di sisi lain, Bu Yuni berjuang keras melawan jeratan tali yang mengikatnya di tempat Tommy menyekapnya. Meski tubuhnya merasa lelah, ia tetap berusaha agar bisa bebas dan menyampaikan kebenaran kepada Amira bahwa Pak Lian adalah ayah kandungnya. Ia tahu jika hanya dirinya yang bisa membuat Amira benar-benar yakin, menghapus semua keraguan di hatinya. Namun jalan untuk sampai ke sana tentu tak mudah, karena setiap langkah Bu Yuni selalu dihadang oleh berbagai rintangan yang sulit diprediksi. Sementara itu, Adam dan Bella tampak sibuk menyiapkan pernikahan mereka. Meski tanpa melibatkan keluarga Adam, ia nekat menggelar resepsi itu.